Selamat datang, Mystikus Channel. Sumnun bin Abdullah Al-Hawas si pencinta. Abul Hasan Sumnun bin Abdullah atau Hamzah Al-Hawas, salah seorang sahabat Sari As-Sakathi, dijuluki sebagai si pencinta, karena tema dari ceramah-ceramah dan syair-syairnya adalah mengenai cinta mistis. Sumnun didakwa oleh Gulam Al-Halil. Ia meninggal kira-kira tahun 300 Hijriah, 913 Masehi. Riwayat Sumnun si pencinta. Sumnun dijuluki sebagai si pencinta, walaupun ia sendiri menjuluki dirinya sebagai Sumnun pendusta, adalah sahabat Sari As-Sakathi dan tokoh yang semasa dengan Junaid. Sumnun mempunyai sebuah doktrin yang istimewa mengenai cinta dan doktrin ini lebih diutamakannya daripada doktrin mistik. Jadi berlawanan sekali dengan pandangan mayoritas tokoh-tokoh sufi. Ketika Sumnun sedang memberi ceramah mengenai cinta, dari angkasa meluncur seekor burung dan hinggap di atas kepalanya, kemudian pindah ke tangannya dan setelah itu ke dadanya, dan dari dada Sumnun burung itu meloncat ke atas tanah, paruhnya dipatuk-patuknya dengan keras ke tanah sehingga mengeluarkan darah. Sesaat kemudian burung itu kehabisan tenaga dan mati. Ketika Sumnun pergi ke Hijaz, orang-orang Faid mengundangnya untuk memberikan ceramah. Sumnun naik ke atas mimbar hendak berkhutbah. Ternyata tak seorang pun yang mendengarkannya. Maka berpalinglah ia kepada lampu-lampu di dalam masjid itu dan berkata, "Aku akan memberikan pengajaran kepada kalian mengenai cinta." Seketika itu juga lampu-lampu itu saling berbenturan dan hancur berantakan. Diriwayatkan, pada hari tuanya Sumnun menikah dan mendapatkan seorang putri. Ketika si putri berusia 3 tahun, Sumnun sangat sayang kepadanya. Dan pada suatu malam Sumnun bermimpi dan di dalam mimpi itu ia menyaksikan dirinya telah berada di hari berbangkit. Ia menyaksikan untuk setiap golongan ditegakkan sebuah panji. Salah satu, di antara panji-panji itu demikian gemerlapnya sehingga menerangi padang-padang surgawi. Golongan apakah yang memiliki panji ini? Sumnun bertanya. Golongan yang dikatakan Allah, dia mencintai mereka dan mereka mencintai dia, maksudnya, golongan pecinta. Sumnun menyelinap ke tengah orang-orang yang berteduh di bawah panji itu. Tetapi salah seorang di antara mereka mendorongnya keluar. "Mengapa engkau mengusirku?" Sumnun berteriak. "Karena panji ini adalah panji para pencinta, sedang engkau bukan seorang pencinta." "Aku bukan seorang pencinta," teriak Sumnun, "bukankah orang-orang menjulukiku sebagai Sumnun sang pencinta dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam hatiku ini." "Sumnun, dahulu engkau memang seorang pencinta. Tetapi sejak hatimu lebih cenderung kepada anakmu itu, namamu telah dihapus dari daftar para pencinta." Di dalam mimpi, Sumnun memohon ampunan kepada Allah, "Ya Allah, jika karena anakku aku akan tergelincir, tunjukkanlah jalan yang baik." Ketika Sumnun terbangun, terdengarlah suara gaduh, anak itu terjatuh dari atas loteng dan mati. Selanjutnya diriwayatkan pula bahwa pada suatu ketika Sumnun menyenandungkan sebuah syair. "Tidak ada kebahagiaan bagiku, kecuali di dalam dirimu. Jadi, jika engkau menghendaki, ujilah aku." Sesaat itu juga saluran kencingnya tersumbat. Maka dikunjunginyalah sekolah demi sekolah dan kepada anak-anak murid ia berpesan, "Berdoalah untuk pamanmu sang pendusta ini semoga Allah menyembuhkannya kembali." Sumnun dan Gulam Halil. Gulam Halil memperkenalkan dirinya sebagai seorang sufi. Kepada khalifah, ia menukar keselamatan yang kekal abadi dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Di depan khalifah ia selalu memfitnah para sufi dengan maksud agar mereka dihukum buang sehingga tak seorang pun memperoleh hikmah dari ajaran-ajaran mereka. Dengan demikian ia memperoleh kekuasaan yang tidak tercela. Ketika Sumnun dewasa, kemasyhuran namanya tersiar kemana-mana. Namun Gulam Halil sering membuatnya menderita dan selalu mencari-cari kesempatan untuk dapat memfitnah Sumnun. Pada suatu ketika, seorang wanita kaya datang menyerahkan dirinya kepada Sumnun. "Lamarlah aku," si wanita berkata kepada Sumnun. Sumnun menolak. Wanita itu mengadukannya kepada Junaid dan meminta Junaid mewakilinya untuk membujuk Sumnun supaya mau menikahinya.
Tetapi Junaid malah memarahinya dan mengusirnya. Wanita itu pergi menghadap Gulam Halil dan menjelek-jelekan Sumnun. Gulam Halil sangat senang hatinya dan hal itu segera disampaikannya kepada Khalifah. Khalifah memberikan perintah agar Sumnun dihukum pancung. Al-Gojo telah dipanggil dan ketika Khalifah hendak memerintahkan penggal, tiba-tiba ia menjadi bisu tak dapat berkata-kata, lidahnya keluh menyumbat tenggorokan. Malam harinya ia bermimpi dan di dalam mimpi itu ia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Kerajaanmu bergantung kepada hidup Sumnun." Keesokan harinya ia memanggil Sumnun untuk dibebaskan dengan segala hormat dan diperlakukan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sejak peristiwa itu, kebencian Gulam Halil terhadap Sumnun semakin menjadi-jadi. Pada hari tuanya Gulam Halil menderita penyakit kusta. Gulam Halil menderita penyakit kusta, seseorang mengabarkan kepada Sumnun. Sumnun berkata, rupa-rupanya ada beberapa orang sufi yang belum sempurna telah berniat buruk dan melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya. Memang Gulam Halil adalah penentang tokoh-tokoh sufi dan telah berkali-kali menyusahkan mereka dengan perbuatannya. Semoga Allah menyembuhkan Gulam Halil. Kata-kata Sumnun itu disampaikan orang kepada Gulam Halil. Gulam Halil bertaubat, memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya, dan menyerahkan semua harta kekayaannya kepada para sufi. Tetapi para sufi itu tidak mau menerimanya. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.